Shalom, ada sukacita, kebahagiaan berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun keadaan pergumulan kita, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setelah sepanjang hari ini, kita boleh menjalani kehidupan dan berbagai aktivitas yang mungkin membuat kita capek dan tertekan. Saat ini, lewat lentera malam, kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat puji-pujian dan pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiada nada, tiada suara mampu mengungkapkan rasa bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu, ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku Kau cinta. Tiada lembah, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku jauh dari-Mu. Ku ingin hidup bagi-Mu, Yesus. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku Kau cinta. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku Kau cinta. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku Kau cinta. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa dapat
mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa yang di surga, berfirmanlah dalam kehidupan kami, karena kami sudah siap mendengarkan dan akan melakukan kebenaran firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini terambil dalam Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghambarkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu kasih setia Allah. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan. Kasih dan setia merupakan dua kata yang berpadanan dan saling berhubungan erat satu dengan yang lain. Dan dua kata ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan karena kedua kata kasih dan setia saling melengkapi. Jika kita berbicara tentang kasih, di situ juga kita berbicara tentang kesetiaan. Contohnya saudara, seorang suami yang setia pasti mengasihi istrinya. Demikian pula dengan seorang istri, kalau dia mengasihi suaminya, pasti dia akan setia kepada suaminya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi tidak ada kesetiaan tanpa kasih. Dan kasih tidak akan disebut kasih jika ia tidak setia. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan kasih tanpa kesetiaan, itu tidak ada artinya. Karena setia itu adalah mengasihi.
Mazmur 136 yang telah kita baca tadi. Saudara, Mazmur 136 mempunyai ayat 1 sampai 26. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa bagaimana pemazmur mengungkapkan tentang kesetiaan Allah dalam kehidupannya. Kalau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, pemazmur mengungkapkan tentang rasa syukurnya kepada Tuhan atas segala kemahakuasaan yang melampaui segala dewa. Lalu kemudian di dalam pembacaan firman Tuhan dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, pemazmur juga melukiskan tentang Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ayat yang ke-10 sampai ke-16, pemazmur juga melukiskan tentang Allah penebus, pembebas, penyelamat atas bangsa Israel. Dan ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 melukiskan bahwa janji Allah ditepati dengan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Lalu pada ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat ke-26, pertolongan Tuhan dilukiskan oleh pemazmur bahwa tidak pernah hilang pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Walaupun mereka sudah menerima tanah perjanjian, tetapi mereka tetap diberikan kehidupan dan dilengkapi segala kebutuhan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat apa yang boleh kita pelajari saat ini. Bahwa dari setiap ayat-ayat yang kita baca diakhiri dengan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur sangat tahu bahwa kasih setia Allah tidak pernah berakhir dalam sepanjang kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kita. Itu sebabnya Ia setia kepada kita. Tetapi kadang kita melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kita ini sebatas hanya semata-mata berpusat kepada kebutuhan jasmani kita. Kalau kita kaya, kita merasa bahwa kasih setia Tuhan ada dalam diri kita. Kalau kita dilengkapi dengan segala kebutuhan kita, kita menganggap bahwa kasih setia Tuhan sudah ada dalam diri kita. Tetapi pernahkah kita merenungkan dalam kehidupan kita, jikalau masalah, pergumulan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini, apakah kasih setia Tuhan ada dalam diri kita? Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Kadang kita tidak bisa melihat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Atau kadang-kadang mungkin kita memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan apa yang kita mau. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah, pada saat persoalan datang di dalam kehidupan kita, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak setia kepada saya. Tuhan tidak menepati janjinya kepada saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil. Dia berjalan bersama dengan ayahnya. Pada saat dia berjalan, dia mendapati jalanan itu lumpur. Lalu kemudian ayahnya berkata, ayo kita jalan bersama. Anaknya mengatakan, iya ayah, ayah tidak boleh meninggalkan saya. Lalu kemudian anak dan ayah itu berjalan sampai mereka di tempat yang tidak lagi berlumpur. Lalu kemudian anak ini menoleh ke belakang dan dia melihat bahwa telapak
telapak kaki yang ada di lumpur itu hanya satu saja, yaitu 2 kaki saja. Dan kemudian anak ini berkata, "Ayah, aku sudah mengatakan bahwa ayah tidak boleh meninggalkan aku. Tetapi kenapa telapak kaki hanya 2 saja, ayah?" Lalu kemudian ayahnya berkata, "Anakku, kenapa hanya telapak kaki? Karena aku menggendong dirimu. Aku menggendong dirimu. Dan telapak kaki itu adalah telapak kaki ayah." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tidak menyadari penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa pada saat di dalam masalah dan pergumulan hidup kita, kita tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang menggendong kita. Tuhan sedang bersama dengan kita, tetapi kita tidak menyadari hal itu. Saudara-saudaraku, penderitaan dan masalah seringkali membawa kita kembali untuk melihat dan menghargai kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah menyatakan kasih dan kesetiaannya setiap saat dalam kehidupan kita. Tidak peduli kita dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Padahal dengan penderitaan dan masalah yang kita hadapi, sebenarnya kita dapat menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai di mana kita setia kepada Tuhan? Saat ujian dan masalah datang dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah kita bisa melihat bahwa kita setia kepada Tuhan. Apakah masalah dan penderitaan membuat kita setia? Atau mungkin kita meninggalkan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah bisa dapat membawa kita untuk jatuh terpelosok lebih dalam lagi, karena Dia mengasihi kita. Kasih setia Tuhan akan selalu bersama dengan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa dapat melihat kasih setia Tuhan jikalau kita tidak pernah bersyukur. Pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi mengajar kepada kita bahwa kasih dan setia Tuhan yang diberikan kepada pemazmur akan selalu setia dalam diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sekarang kita menghadapi pergumulan hidup karena COVID-19. Dan biarlah apa yang boleh kita alami ini akan mengajar kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolonglah kami, supaya kami terus setia kepada Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, di saat-saat masalah dan pergumulan hidup yang kami hadapi karena COVID-19, kami mohon Tuhan kuatkanlah kami dalam menghadapi semuanya itu. Dan yakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya Bapa yang di surga, inilah doa kami. Ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Ku berserah di dalam kehidupanku, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Oh, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Kita bersyukur bahwa malam ini kita sudah menikmati lawatan Tuhan lewat persekutuan dan pemberitaan firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah Lentera Malam pada saat ini. Tetap teguh dan berpengharapan dalam Tuhan. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.